aduh ini kita tutup aja deh. Pengeluaran saya berapa untuk gaji pegawai itu saya mampu atau enggak. Tunggu dulu Bu, saya nggak mau serakah. Hai Sobat Kaspin, welcome to Kasir Pintar Podcast. Di sini kita bakal ngajakin entrepreneur buat ngobrol bareng seputar life, cuan, and business. Jadi jangan lupa like and subscribe Kasir Pintar Podcast di YouTube dan Spotify. Halo Mbak Ervina. Halo Mbak. Terima kasih nih udah nyempetin waktunya buat discuss kita di acara Grammar Merchant. Ya, jadi kesempatan kali ini kita pengen tanya-tanya nih tentang usahanya Mbak Ervina. Dan kita sempat ngobrol sebelumnya, kayaknya menarik banget nih dari yang tadinya Mbak full time kerja, akhirnya banting setir ke usaha. Nah, sebelum kita kulik-kulik dulu, nanti kita bakalan Mbak Ervina bakalan menerangkan bagaimana perjuangannya Mbak dan sebagainya. Dan untuk teman-teman jangan lupa pakai aplikasi Kasir Pintar, di mana Kasir Pintar ini ternyata ada manfaatnya juga nih buat Mbak Ervina gitu ya. Iya dong. Kita bakalan cerita-cerita dulu pertama. Sebenarnya menurut Mbak nih, waktu dulu Mbak yang cerita ke kami bahwa Mbak full time kerja dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Gimana sih Mbak ceritanya? Jadi sebenarnya jadi wirausaha karena kepepet ya. Jadi bukan ada niat untuk jadi wirausaha di awal-awalnya. Karena waktu itu pandemi COVID, kita berdua suami istri kerja di pariwisata. Jadi suami dirumahkan, saya pemotongan gaji 60% dan tidak ada servis. Kalau di hotel kan ada servis biasanya kan. Jadi itu rasanya berat sekali karena gaji kita tuh benar-benar turun banget ya. Nah, jadi waktu itu kita ingin memulai dengan sesuatu yang ada. Kita nggak pengen utang untuk sesuatu yang belum pasti gitu. Jadi ya kita hitung-hitung berapa sih waktu itu tabungan yang kita punya, berapa sih apa lagi yang kita punya untuk memulai usaha gitu. Nah, jadi waktu setelah itu kita hitung-hitung, oh ternyata kita ada tabungan segini, mungkin setengahnya bisa kita kita buat untuk buka usaha sembako gitu. Oke, kan Mbak Ervina akhirnya membuka usaha sembako. Nah, dari usaha sembako itu boleh diceritain nggak sih Mbak awal mulanya kenal Kasir Pintar, dan terus kenapa sih memilih Kasir Pintar sebagai POS-nya Mbak Ervina? Ya, jadi waktu buka sembako itu saya masih dalam posisi kerja ya Mbak ya. Jadi itu tanggal 4 Mei 2020. Nah, jadi sambil kerja, di bulan ketiga itu kita udah mau tutup aja. Jadi di bulan Agustus itu kita udah mau tutup aja karena itu benar-benar capek. Bayangkan saya buka dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Dan itu posisinya juga saya kerja gitu kan. Suami karena di rumah kan dia yang jaga, tapi jadinya dia emosi, capek, saya juga emosi, capek kayak gitu kan. Jadinya kita berdua benar-benar overwhelmed yang kayak aduh ini kita tutup aja deh gitu, kayak udah nggak ada harapan gitu. Terus setelah itu akhirnya di bulan September kita memutuskan untuk punya satu pegawai. Disitulah pegawai pertama kita, walaupun dengan gaji yang sangat minim, tapi kita kasih tinggal di rumah dulu pertama. Lalu setelah itu di bulan 3 itu suami saya ke bengkel. Nah di bengkel tuh dia dapat stroke gitu kan. Terus setelah itu suami saya bilang, ini pakai apa ya kok bisa bagus, padahal bengkelnya tuh di pinggir jalan yang kayak kecil, yang kayak nggak terlalu bagus gitu kan. Nah, oh ini pakai Kasir Pintar, murah nih mas, cuman 50.000 dia bilang gitu. 50.000, sedangkan kita kan taunya kalau aplikasi kasir tuh paling nggak 100 ke atas ya gitu kan. Nah pulang-pulang si suami saya bawa stroke, mami tolong cari ini di internet gitu kan. 50.000 loh, apa benar kayak gitu. Akhirnya saya searching udah semua tentang Kasir Pintar,
terus coba-coba yang free-nya kan. Gitu. Jadi kita mulai pakai kasir pintar itu di bulan keempat. Bukan. Bukan. Di bulan 4 di 2021. Jadi itu sekitar 1 tahun setelah usaha ya. 11 bulan lah gitu. Jadi udah berlangsung lama usahanya, baru akhirnya gara-gara suami ke bengkel nemu struk, dan struknya itu ternyata bengkelnya memakai aplikasi kasir pintar, dan tertarik mencari tahu kasir pintar. Ya, dari awal tertarik sama kasir pintar, terus akhirnya coba-coba cari tahu kira-kira hal apa yang akhirnya Mbak merasa ketika sudah memakai kasir pintar di bulan pertama atau bulan-bulan selanjutnya, kasir pintar ini, ini berguna nih, aplikasi ini berguna. Kira-kira apa sih? Oh iya, kalau saya akhirnya di bulan 4 itu setelah saya di bulan 4 2021 ya, setelah saya memakai kasir pintar itu, saya benar-benar mencari tahu nih Mbak. Jadi kayak trialnya, desktop trialnya itu semua saya coba gitu kan. Jadi setelah itu saya lihat laporannya, kebetulan saya di hotel kan revenue analyst kan. Saya cari tahu apa sih kelebihannya kasir pintar ini, laporan seperti apa yang dia kasih. Jadi kita kan saya coba-coba baca laporan gini. Akhirnya di tanggal 19 di bulan April itu, padahal saya pakainya kan awal April atau mungkin akhir Maret lah gitu kan. Di tanggal 19 saya memutuskan untuk resign. Karena saya tahu dari laporan-laporan ini saya dapat mengembangkan sesuatu gitu. Jadi di bulan 4 saya memutuskan resign dan saya mencoba untuk memperbaiki sistem di toko saya. Ya, dan selama ini kan kami selalu nggak tahu gitu kan pendapatan pastinya itu berapa, karena saya dan suami dulu cuma menghitung barang-barang yang barang-barang yang utama, jadi kayak air galon, gas, beras. Kita nggak menghitung semua sampai Indomie, sampai tepung-tepung, itu nggak kita hitung karena terlalu ribet kan kalau manual. Tapi setelah kita punya kasir pintar itu ada yang untuk pembelian, itu tinggal masukin aja dan laporannya ada semua gitu kan, jadinya lebih ringkas, makanya saya memutuskan untuk resign juga. Nah, dari yang sudah Mbak bicarakan ini, kayaknya menarik juga deh dikulik. Dari udah sempat bikin usaha, tadinya udah mau tutup, dan akhirnya sekarang benar-benar menggeluti 100% ya di usahanya Mbak gitu kan, dan memakai aplikasi kasir pintar sebagai POS yang mendukung nih bisnisnya Mbak. Kalau misalnya selain dari manfaatnya kasir pintar sendiri, ada nggak sih Mbak dari Mbak sendiri sebagai wirausaha, kasir pintar ini ternyata laporan-laporannya bisa membantu Mbak untuk berkembang atau memajukan bisnisnya Mbak? Iya, jadi saya pakai kasir pintar itu saya amazed banget ya. Jadi kayak di bulan pertama itu, misalnya saya waktu itu di bulan 4 tahun 2021 di akhir bulan saya lihat, oh ternyata pendapatan saya selama 1 bulan ini omsetnya waktu itu 29 ya, tapi keuntungannya itu 6 jutaan. Oh ternyata 6 juta, kalau gitu saya bisa ambil 2 pegawai, nggak usah deh dulu saya dapat hasil dari si toko gitu kan, biar dia jalan dulu gitu. Nah setelah saya pakai 2 pegawai, oh ternyata di bulan depannya pendapatannya naik jadi 11 juta gitu kan. Saya hitung-hitung lagi, kira-kira kalau pakai 3 pegawai ini bisa nggak ya gitu. Terus setelah itu saya pakai 3 pegawai, itu berturut-turut loh Mbak, bulan itu saya nambah pegawai gitu kan. Di bulan depannya naik 19 juta Mbak gitu kan. Jadi saya juga emas banget gitu. Oh ternyata kalau saya pakai 3 pegawai, itu kan karena saya sudah full kan, waktu itu masih saya yang kasir. Nah kalau gitu sekarang saya mau cari kasir biar saya nggak tertanam di toko gitu kan. Akhirnya di bulan berikutnya saya dapat kasir 1 gitu. Jadi nyari kasir waktu itu bertahan beberapa lama, itu kayak sekitar 5 bulanan, 1 kasir, 3 kurir.
Setelah itu di bulan depannya udah naik nih kan 22, 23, akhirnya saya memutuskan 2 kasir dan 4 kurir. Jadi kayak pertumbuhannya tuh cepet banget setelah saya pakai kasir pintar gitu. Jadi karena saya benar-benar tahu kan pendapatan saya berapa, pengeluaran saya berapa, untuk gaji pegawai itu saya mampu atau enggak. Jadi kadang pengusaha itu nggak berani untuk hire pegawai karena sebenarnya mungkin mereka nggak tahu pendapatannya itu berapa kan. Kalau mereka tahu dan juga disiplin keuangan kan dibedain. Kalau toko-toko, kalau pribadi-pribadi, kalau misalnya pun mau ngambil uang toko ya digaji ownernya, bukan dia asal-asalan ngambil. Kalau kayak gitu kan jadinya kita nggak berantem dong sama suami, uangnya kemana ini semua gitu karena semuanya jelas. Bahkan tuh gaji pun saya masukkan di pengeluaran kasir pintar. Jadi kelihatan kan laba rugi bulanan gitu. Oke, berarti itu sedikit tips ya dari Mbak gimana caranya aplikasi kasir pintar ini bisa ngebantu Mbak untuk scale up bisnis dari beberapa laporan yang sudah tersedia di kasir pintar. Nah, menarik juga nih kalau misalnya Mbak ada nggak sih pikiran untuk buka cabang misalnya? Atau mungkin kan saya udah punya satu toko yang profit sudah puluhan juta gitu kan. Saya pengen lagi nih nambah cabang lagi, ada nggak kira-kira gitu Mbak? Kalau untuk cabang sih pastinya ada ya, karena kan kita mimpinya kita ya usaha jalan, owner jalan-jalan. Ya mungkin ini mimpi kita dalam jangka panjang, karena sekarang kan kita masih bekerja, gimana caranya kita punya pendapatan passive income ya. Cuman sekarang ini kita lagi ada tawaran kerjasama. Jadi udah beberapa teman kita yang ngajak kerjasama. Aku punya tempat, aku punya modal. Kalau kamu mau, kamu bisa di sini kayak gitu. Cuman masih saya pertimbangkan apakah harus buka sendiri atau join sama orang kayak gitu. Maksudnya kerjasama gitu kan. Udah banyak tawaran juga dari keluarga-keluarga, mereka pengen invest. Cuman kan saya dulu kan fokusnya di toko gitu kan, jadi saya belum punya ilmu yang cukup untuk orang invest. Bahkan kemarin di pameran di Discovery itu ada orang yang bilang saya mau masukin dana ke tokomu, padahal itu nggak dikenal gitu kan. Ada cuma kayak ngobrol biasa. Aku bilang tunggu dulu Bu, saya nggak mau serakah. Dan dikasih uang segitu bisa nggak saya? Dikasih investor gitu ya? Padahal saya cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa, dia ditipu waktu itu, ditipu online lah segala macam gitu kan, uangnya udah puluhan juta gitu. Daripada saya ditipu kayak gini, mending saya taruh uangnya ke kamu. Aku bilang, Ibu tunggu, saya nggak mau serakah. Maksudnya bisa dikerjakan, ya saya ambil, tapi kalau nggak bisa dikerjakan ya nggak bisa kan. Kita kalau apalagi kita mimpin ya, walaupun saya masih kayak memimpin 6 orang, itu apa yang keluar dari mulut itu harus saya lakukan gitu. Jadi nggak asal janji-janji. Kayak dulu pegawai saya waktu itu saya cuma mampu 700.000, saya bilang di tahun 2022 kamu sudah bisa 1,5 juta, saya bilang gitu. Dan dia puji Tuhannya di tahun 2022 bukan 1,5 juta lagi, dia sekarang udah bisa 2,5 gitu kan. Jadinya kita benar-benar harus mengerjakan apa yang kita omongkan. Jadi saya sama suami tuh prinsipnya kita gitu, kita jangan pernah bohong, jangan pernah bermulut besar gitu. Kalau misalnya kita bisa lakukan ya itu yang kita omongkan gitu. Berarti sebenarnya udah ada pikiran, tapi kita masih menimbang-nimbang dulu nih ya Mbak Ervina ya? Iya. Tapi saya rasa sih dalam jangka waktu dekat ini kayaknya amin. Iya, karena ini udah ada sih tempat yang dikasih, kita juga sudah itu kalau, dan tempatnya itu bagus, yang dikasih teman saya itu tempat itu bagus. Cuma nanti mungkin saya akan buat proposal, entah saya pakai tempatnya tapi saya sewa gitu, bayar sewa, atau memang kalau dia memang mau bergabung ya dia harus sepenuhnya modal, nanti hitungannya saya bisa hitungkan gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, kira-kira kan Mbak ini ada bisnis retail ya, ada pikiran juga nggak sih buka bisnis selain dari non retail lah gitu, selain dari retail ada nggak pikiran misalnya
F&B, oh saya ngelihat di Bali potensi kafe-kafe unik gitu misalnya, atau mungkin kayak tadi yang ditungguin bengkel, itu mungkin suami Mbak pengen bikin bengkel gitu, ada juga kan? Ya kalau kami sih dari dulu sih memang pengen buka resto ya, karena suami saya chef kebetulan. Oh iya. Jadi dan juga mungkin ada, kita dulu sih pengen punya warung bakso juga gitu kan. Dulu suami saya juga sempat punya bengkel, cuman waktu itu kita belum nikah kan, jadi saya masih ngurus pekerjaan, dia ngurus bengkel sendiri, pusing kan, dan nggak ada sistem kasir. Jadinya barangnya tuh habis, oli-olinya habis, hilang entah kemana gitu. Pegawainya kaya, minum-minum segala macam gitu kan. Nah dianya yang boncos terus gitu. Aku bilang tutup aja, ngapain gitu. Tapi setelah kita tahu ternyata bisnis itu harus di sistem. Ini juga yang kasih tahu sama kakak saya sih, kebetulan dia di bisnis duluan kan, dia di kuliner ya. Jadi dia bilang sistem itu kayak melindungi kita. Jadi kita nggak nyalahin pegawai, kita nggak merasa pegawai kita bakal nipu kita terus nih gitu. Dan pegawai juga terlindungi, bos saya nggak bakal nuduh-nuduh saya karena semuanya ada di sistem kayak gitu kan. Jadi sekarang saya lebih enak kalau misalnya saya pergi-pergi kemana-mana kayak gitu kan, saya nggak terlalu curiga, nggak terlalu takut uang saya diambil sama itu, karena kan udah ada sistem dan juga udah ada CCTV, jadi semuanya itu connect, jadi nggak. Tapi kita juga menanamkan ke pegawai visi misi kita dan nilai-nilai kita, ya kejujuran yang utama, cuman kan tetap perlu ada sistem yang melindungi usaha kita ya, salah satunya Kasir Pintar. Saya ngefans banget sama Kasir Pintar. Terima kasih banyak loh. Kita sampai jauh-jauh datang ke Bali nih buat Mbak Elvina. Iya, mantap banget. Mungkin ada beberapa merchant juga yang mau undang kita datang ke tokonya juga bisa banget. Silakan nanti hubungi marketingnya Kasir Pintar, siapa tahu mau didatengin, dan nanti kayak misalnya Mbak Elvina nih, kita juga bantu buat promosiin tokonya Mbak Elvina di sosial media. Terima kasih. Sukses terus Mbak Elvina. Terima kasih Mbak. Nambah karyawan, nambah cabang. Amin. Pokoknya nanti insya Allah kalau misalnya suami jadi chef, saya tunggu nih kafe-kafenya. Amin. Tapi suami saya nggak jadi chef nanti. Tapi dia yang itu benar. Siap. Ya kan pokoknya biasanya ada, kalau dia udah jadi senior chef tuh ada resep-resep rahasia. Nah itu mungkin di kafenya bisa lah. Saya bisa merasakan resep-resep rahasia. Mantap. Thank you. Thank you.